Shalom teman-teman semua. Sebelum kita mau share kebenaran firman Tuhan, kita mau belajar bersama, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur karena kasih-Mu, kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu Tuhan. Sampai hari ini kami masih boleh ada Tuhan. Kami bersyukur karena kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau merenungkan firman-Mu, kami mau belajar bersama Tuhan. Biarkan Tuhan yang memberikan kami hikmat, supaya kami dapat mengerti Tuhan, apa yang ingin Kau sampaikan dan Kau lakukan dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Halo teman-teman remaja, masih ingat slogannya remaja? Kita mau bareng-bareng ya sampai ini nih slogan remaja. Udah lama banget nih kita nggak ngomong nih. Kita bareng-bareng yang ngomong ya. 1, 2, 3. Remaja, be different. Seneng banget rasanya boleh ketemu lagi sama teman-teman semua via online. Semuanya sehat, semuanya diberkati Tuhan. Aku di sini sama, aku juga di lockdown, di Sydney di lockdown, tapi masih bebas. Kita masih boleh kemana-mana. Aku sekeluarga sama cici-cici, kita masih boleh kemana-mana. Kita masih bisa kerja, kita masih bisa ketemu, tapi tetap semuanya dalam peraturan protokol, harus jaga jarak, harus pakai masker. Ya di Sydney kadang kalau teman-teman lihat storyku, ngelihat kok ada yang tanya kok di Sydney nggak pakai masker. Emang di sini dianjurkan pakai, tapi kebanyakan yang nggak pakai gitu. Kalau aku kadang pas perjalanan ke mau pergi, aku pakai masker supaya untuk jaga-jaga. Semua karena pertolongan Tuhan kita masih boleh ada sampai sekarang, karena semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih buat pengurus, pembimbing, semuanya yang memberikan kesempatan untuk aku hari ini mau share sama teman-teman remaja. Terima kasih untuk itu. Hari ini kita mau belajar teman-teman semua. Kita mau belajar tentang bagaimana sih kita itu mengembangkan ide kita. Bagaimana sih kita mau share ide kita, apa yang kita ada dan kita pikirin tuh menjadi sebuah ide dan membangun orang lain gitu. Kadang teman-teman berpikiran kan, wah aku ini nggak ngerti lah, nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Kadang kita juga sering dengar teman kita ada yang ngomong, kamu tuh bisa apa sih gitu, kamu tuh ngapain sih. Nah kadang kita down karena omongan-omongan seperti itu. Kadang kita mikirin, iya ya, aku bisa apa sih. Kadang juga jadi nggak bisa maju karena omongan-omongan kayak gitu. Lalu jadi sudahlah, nggak ngerti lah kayak gitu. Nah tapi hari ini kita mau belajar. Kita mau belajar bagaimana sih kita mengembangkan ide, bagaimana sih kita mau membangun lewat ide-ide kita. Oke, yang pertama, bukan poin, tapi ingat, ini yang harus ditanamkan dulu dalam pikiran setiap kita. Ingat bahwa kita ini diciptakan Tuhan punya potensi. Kita diciptakan Tuhan itu, setiap kita ini, kita diciptakan Tuhan memiliki potensi dan harus dikembangkan. Setiap kita diciptakan Tuhan hidup di dunia ini pasti punya potensi. Nggak mungkin toh Tuhan menciptakan kita nggak bisa apa-apa, terus yang ini diciptain nggak bisa apa-apa. Nggak mungkin. Kita di dunia ini hidup pasti punya potensi. Kita punya talenta, kita punya sesuatu hal yang di dalam diri kita ini untuk dikembangkan, dan itu harus dikembangkan untuk memuliakan nama Tuhan. Kita ini punya potensi yang besar dalam hidup kita. Kita harus mengembangkan itu. Ingat, punya potensi. Setiap kita, kalau kita dengar ada orang yang ngomong, kamu gak bisa apa-apa. Ingat, kita punya potensi. Dan itu Tuhan yang berikan kepada kita semua. Kita punya potensi. Dan itu harus dikembangkan. Di Matius 25 ayat 15, di ayat itu diceritakan tentang hamba yang mau pergi, dan menceritakan tentang orang-orang di sana yang diberikan talenta.
Ada yang diberi 5 talenta, ada yang diberi 2 talenta, dan diberi 1 talenta. The point is, poinnya adalah tetap diberi talenta gitu. Tetap diberi talenta walaupun cuma 1. Itu tetap diberi talenta. Sama seperti kita itu diberi talenta, diberi potensi dari Tuhan. Kita memiliki potensi yang harus dikembangkan, bahkan harus dikembangkan. Jangan sampai kita punya potensi ini dari Tuhan, kita dikasih potensi itu, lalu udahlah, nggak ngerti deh, nggak bisa ngembangin. Jangan. Kita punya potensi dari Tuhan. Nah, kadang kita bertanya-tanya nih, kok tahu kalau punya potensi? Kok ngerti? Kok bisa tahu sih kamu punya potensi? Kok kamu bisa tahu sih diri kita ini punya potensi? Bagaimana sih caranya kok bisa tahu potensinya kita? Belajar bagaimana kita ngerti potensi kita itu adalah kita harus set mindset dulu. Mindset pertama adalah ingat punya potensi dari Tuhan. Yang kedua, terus kembangkan. Bagaimana kok bisa tahu? Bagaimana kita bisa tahu itu potensi? Terus mencoba, terus belajar. Ada yang pinter nyanyi, coba kembangkan di sana. Ada yang pinter untuk bermain musik, kembangkan terus di sana. Ada yang pinter bikin puisi, kembangkan terus di sana. Di situ, bagaimana kok bisa ngerti kok? Mencoba hal yang positif. Kalau kamu tahu kamu bisa melakukan ini, menarilah. Kalau kamu bagus untuk melakukan itu, menarilah. Tapi jangan sampai ini kayak aku nggak bisa nyanyi, terus aku nyoba nyanyi gitu, terus bukan dibilang aku nggak bisa nyanyi, tapi ya bisa nyanyi tapi suaranya nggak bagus. Nah gitu. Nah, semuanya punya potensi. Semua dari kita punya potensi yang harus dikembangkan. Mencoba untuk mengerti di mana potensi yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Kita harus terus belajar mengerjakan itu terus. Kalau kita udah tahu nih, aku jago, aku bisa, aku ngerti main musik, terus kembangkan di sana. Caranya belajar main musik. Jangan kita tahu, aku pintar main musik, tapi belajarnya nari. Nah, itu agak susah ya. Mungkin bisa. Terus tahu-tahu jadi pinter nari, mungkin bisa. Tapi kalau kita tahu kita pinter main musik, kembangkan di sana. Belajar, cari guru les, cari orang-orang yang pinter main musik, belajar dengan komunitas mereka. Di situ kita akan terus belajar dan kita akan terus berkembang. Lalu bagaimana sih caranya kita tuh belajar menyampaikan ide kita dan supaya orang itu terbangun? Belajar menyampaikan ide. Banyak orang-orang yang memiliki cara masing-masing. Ada yang caranya langsung dituangkan, langsung ngomong, ini loh caraku kayak gini, aku pengen ini, aku pengen itu, ayo kita kembangin bareng-bareng. Ada juga orang yang menulis dulu, tulis dulu, ideku ini, kadang susah untuk disampaikan, kadang nggak ngerti mau ngomongnya gimana. Itu dia, set dulu, buat dulu, tulis dulu. Atau kalau memang kalian orang-orang yang pintar untuk menyampaikan sebuah ide kalian, sampaikanlah. Jangan nanti bisalah. Jangan, sampaikanlah ide kalian, apa yang ingin kalian sampaikan, sampaikanlah. Bagaimana caranya? Bagaimana caraku untuk melakukan pengalamanku? Aku sempat mikir dulu waktu aku masih zaman-zaman masih SMP, SMA, kadang memikirkan aku tuh bisanya ngapain ya? Aku punya potensi apa ya? Aku punya talenta apa ya? Aku bisa main musik, oke. Aku bisa main musik, terus aku bisa main musik gitu. Aku bisa juga main futsal, main bola. Ya itu hanya sekedar bisa gitu, tapi nggak master, nggak jago-jago banget. Aku bisa ngedit, aku bisa gitu. Di situ kenapa kok aku bisa tahu, kok aku bisa? Aku mencoba terus mendalami. Sampai sekarang aku terus belajar itu. Walaupun
nggak yang gimana-gimana, tapi aku belajar, aku buka semuanya sekarang, bisa searching, kita bisa lihat lewat internet, kita bisa belajar lewat internet, semua ada di sana, kita bisa belajar di sana. Kita harus bisa menggunakan internet itu sebaik-baiknya. Nah, di situ aku jadi terbangun gitu untuk belajar lagi. Oh, aku bisa ini, aku kembangkan di sana. Kalau aku nggak bisa ngelakuin ini, ya aku mencoba hal lain, hal yang positif. Tapi nah itu aku mengembangkannya lewat situ. Ada satu temanku, aku kan kadang ngerjain lagu, ngeremix lagu ataupun bikin lagu. Kadang aku sama temanku yang pertamanya nggak bisa, tapi aku mencoba menyampaikan, buat ini dong, buat itu dong. Aku dorong, aku push dia untuk ngerjain. Dan pertamanya memang nggak bisa. Waktu dia kirim ke aku lihat, oh simple. Tapi buat aku dorong dia, oh bagus, terus kembangkan. Simple bukan berarti jelek ya, tapi ini ya memang dari awal ya kita belajar pelan-pelan. Nggak bisa habis belajar langsung pinter, nggak bisa, pelan-pelan gitu. Aku oke, terus kembangkan. Dari situ temanku jauh lebih bagus ngerjainnya gitu. Dan di situ aku merasa, oh dia berkembang, aku juga harus berkembang. Disitulah kita harus terus mengembangkan potensi yang Tuhan punya dengan cara satu, belajar, kedua terus temukan, mencoba. Kalau kita udah ketemu, kita harus terus mendalami di sana. Kita harus terus mengerjakan apa yang kita punya untuk memuliakan Tuhan. Semua yang kita lakukan dan semua yang kita kerjakan ini untuk Tuhan, bukan untuk semata-mata kayak, oh aku ini pinter. No, kita ini mengerjakan potensi yang kita miliki ini dari Tuhan. Kalau kita punya potensi yang dari Tuhan, ya kita kembalikan ke Tuhan. Kalau kita diberi hikmat nih sama Tuhan, pinter banget, bisa ngerjain matematika dengan cepat, orang ngasih pertanyaan langsung jadi. Nah, itu harus kita kembangkan. Nah, itu semua kita kembalikan untuk Tuhan. Kalau ada yang pintar bermain musik, layanilah Tuhan. Kalau ada yang bisa ngedit video, layanilah lewat editing video. Sekarang kita semua via online. Teman-teman semua yang pintar main musik, teman-teman semua yang pintar ngedit video atau enggak main kamera atau enggak mau belajar, teman-teman bisa share sama para pengurus, teman-teman pembimbing. Nanti mereka akan kasih tahu kemana kita mau belajar gitu. Kemarin di Pemuda sempat buka kelas Adobe Premiere, itu bagus banget. Teman-teman boleh juga ikut coba tanya-tanya di sana, itu keren banget. Nah, teman-teman semua, kita udah tahu bahwa ingat, pertama adalah mindset kita adalah kita semua punya potensi dari Tuhan. Mindset kita yang pertama adalah kita punya potensi dari Tuhan. Kita punya potensi yang harus dikembangkan. Kalau kita dengar dari orang-orang, kita harus ingat dulu, oh ya, aku punya potensi. Aku ini diciptakan Tuhan memiliki potensi yang dari Tuhan. Yang kedua, kita harus mencoba mengenali di mana sih aku tuh bisa, di mana sih aku pintar melakukan itu. Kenali, coba, belajar terus di sana, kembangkanlah. Lalu setelah melakukan itu, sampaikan ke teman-teman. Gak perlu takut. Boleh kalau kalian yang pintar untuk menyampaikan, langsung sampaikan. Tapi kalau kalian yang pintar untuk menyampaikannya lewat ide, tulislah. Semua gak ada yang salah. Dari sana kita bisa mindset semuanya. Kita bisa set semua goal kita. Kita bisa buat semuanya itu tertata rapi. Oh, sampai sini aku bisa belajar, sampai sini aku harus terus kembangkan. Semua yang ada di sini, semua yang ada di dunia ini, kita masih bisa lakuin. Kalau kita masih bisa ngelakuin ini, lakukanlah, jangan ditunda, supaya kita bisa mengerjakan itu dan terus mengembangkan itu. Itu semua hari ini kita belajar itu tentang belajar bagaimana mengembangkan potensi, bagaimana kita sadar oleh potensi kita, dan itu semua harus terus kita kembangkan. Terima kasih teman-teman, tetap semangat. Kalau walaupun semuanya via online, terus berdoa sama Tuhan supaya Tuhan saja yang memberkati teman-teman semua sehat, semua dalam keadaan baik-baik. Terus mendekat sama Tuhan teman-teman,
terus kembangkan talenta teman-teman. Kalau teman-teman sekarang sedang berada di posisi yang tidak baik atau bingung bagaimana ini dalam keadaan ini, terus berdoa supaya Tuhan saja yang memimpin kehidupan teman-teman. Oke, terima kasih buat hari ini, buat share-nya teman-teman. Kita mau merenungkan bersama-sama buat kedepannya supaya kita bisa ngerti apa yang ingin Tuhan lakukan dalam hidup kita melalui potensi kita. Oke teman-teman, terima kasih. Kita mau berdoa buat menutup ibadah hari ini, dan kita mau menyerahkan kehidupan kita dalam Tuhan. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, firman-Mu, pelajaran yang sudah Tuhan Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau menyadarkan kami bahwa kami semua memiliki potensi dari Tuhan. Kami ini diciptakan Tuhan memiliki talenta, memiliki potensi yang dari Tuhan. Tuhan, bantu kita supaya kita dapat mengerjakan, mengembangkan, supaya itu semua kita sadar bahwa kita ini punya potensi. Tuhan, bantu kita Tuhan untuk membangun hidup kita, membangun diri kita, supaya kita bisa mengerjakan potensi-potensi, bahkan talenta yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, supaya itu semua Tuhan bisa kita share kepada orang lain. Kita bisa membangun orang lain Tuhan. Dari kita belajar bersama dengan mereka, dan kita boleh share kepada mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hari ini buat ibadah hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh masih mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami masih boleh belajar bersama Tuhan. Tuhan, aku berdoa Tuhan buat teman-teman Hagiostin, teman-teman semua yang sekarang sedang nonton ibadah online ini, ibadah online ini. Tuhan, biar Engkau yang memberkati, Engkau yang memberikan kesehatan, Engkau yang memberikan kekuatan Tuhan. Biarkan hikmat-Mu turun atas mereka semua Tuhan, teman-teman semua Tuhan, supaya Engkau memberkati mereka dengan kekuatan-Mu, dengan hikmat-Mu Tuhan, dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Biar Tuhan saja yang berada bersama dengan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mengucap syukur, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa. Amin. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam